Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam serial Apa Kata Ustadz. Pada kali ini kita akan sama-sama mengkaji bahwasanya permasalahan yang banyak terjadi saat ini adalah dua. Yang pertama, banyak orang yang tidak mau menuntut ilmu, sehingga dia beribadah tanpa ilmu, bermuamalah tanpa ilmu, dan melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya tanpa ilmu. Dan yang kedua, masalah yang tidak kalah pentingnya dan harus sering kita ingatkan kepada siapapun juga yang ingin berguru, pilih guru yang tepat, pilih guru yang baik, karena tidak semua orang yang berpenampilan ustadz ataupun berpenampilan ahli agama, dia adalah orang yang layak untuk kita jadikan guru. Ukurlah guru Anda dengan istiqamah, karena sesungguhnya istiqamah itu adalah salah satu sifat yang khusus dimiliki oleh mereka para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa makna istiqamah? Istiqamah bisa berupa satu amalan yang sifatnya dikerjakan secara rutin, ataupun keadaan hati yang selalu dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga giat untuk menaati perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak saat ini mereka yang tertipu, hanya mencari guru melihat daripada unsur karomahnya. Ketika orang ini diyakini punya kekuatan supranatural, punya kekuatan gaib, lalu berbondong-bondong orang untuk ke sana. Tentu niatnya adalah mau berguru, akan tetapi tercampur dengan niat-niat yang lainnya untuk mencari kekayaan, mencari popularitas, dan tentunya sebagai syarat seorang murid yang akan berguru, hal-hal niat-niat seperti tadi sudah merusak niat murni seorang murid untuk mendapatkan ilmu yang manfaat daripada guru tersebut. Penting kita sampaikan bahwasanya memang kita meyakini adanya karomah yang bisa terjadi pada orang-orang yang soleh. Di Al-Quran pun diceritakan tentang karomah. Bagaimana Siti Maryam bukan seorang nabi, beliau punya karomah mendapatkan makanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana juga dengan Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi juga bukan seorang nabi, tapi bisa tidur sekian ratus tahun lamanya. Ini adalah satu hal yang menunjukkan bahwasanya kepada selain nabi pun memungkinkan untuk terjadi hal-hal yang istimewa. Kepada Ashabul Kahfi saja itu terjadi karomah, padahal itu adalah umat nabi yang lain. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang soleh daripada umat Nabi Muhammad SAW? Tentunya akan sangat mungkin terjadi karomah di tangan orang-orang yang soleh dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita pun juga harus mengetahui bahwasanya tidak semua kekuatan supranatural itu adalah karomah. Ada yang dinamakan mukjizat, itu kekuatan supranatural khariqul adat yang terjadi bersama dengan pengakuan sebagai seorang nabi, namanya mukjizat. Ada juga yang namanya karomah, itu sesuatu yang sifatnya supranatural yang terjadi pada diri seorang yang soleh, orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam ucapannya, perbuatannya, dan semua tindak tanduknya selalu berkiblatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada pula yang namanya istidraj, itu kekuatan supranatural yang dimiliki oleh orang yang fasik. Orang yang fasik terkadang punya kekuatan yang lebih dibanding orang-orang yang lainnya, tapi itu namanya istidraj. Dengan tujuan apa? Memang sama Allah dia dikasih kekuatan supaya semakin durhaka kepada Allah, hingga nanti di akhirat dia akan mendapatkan siksa yang pedih. Ada pula yaitu kekuatan supranatural yang dicari, namanya sihir. Sihir inilah bahaya. Kadang-kadang orang mempelajari ilmu sihir untuk menipu orang lain, untuk berbuat-buat yang hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahwasanya ketika orang itu mempelajari ilmu sihir, maka dia sudah meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waliyadzubillah min dzalik, terkadang orang-orang yang mendalami ilmu sihir berkolaborasi dengan setan ataupun dengan jin untuk memperoleh kekuatan supranatural. Nah, oleh karena itu jangan salah pilih. Tidak semua orang yang kelihatannya punya kekuatan supranatural adalah layak untuk kita jadikan guru. Akan tetapi pilihlah untuk diri kita guru yang istiqamah, orang yang kelihatan
dari wajahnya apabila kita memandangnya, langsung kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bila kita melihat tindakannya, perbuatannya, kita akan bisa mengambil ilmu dari perbuatannya, bukan hanya mengambil ilmu dari ucapannya. Apabila kita lihat ucapannya, kita akan menyaksikan ucapannya adalah ucapan yang menyejukkan hati, meneduhkan, dan tidak menyimpang daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Orang yang akan kita pilih jadi guru adalah orang yang istiqamah dalam ibadahnya, dalam dakwahnya, dan dalam rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.